Alhamdulillah nggak nyesel beli ini, meskipun aku tuh kayak cuman nyium sesaat beberapa bulan yang lalu di Sephora kayak gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia banget aku bertemu dengan kalian lagi untuk membahas apa lagi kalau bukan parfum. Tapi sebelum obrolan kita berlanjut, jangan lupa ya di subscribe dulu dan sekalian nyalakan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan dong kalau aku upload video-video terbaru. Oke guys, kita akan melanjutkan obrolan tentang parfum Valentino by Valentino. Kalau sebelumnya aku udah membahas yang pink dan juga EDP, kali ini yang aku akan bahas bareng kalian adalah yang Assoluto. Nah, ini sama-sama dari Valentino Valentina ya guys, dan ini di launching tahun 2012. Jadi tepat setahun setelah edisi EDP. Menurutku gini guys, wanginya itu bukan yang bisa langsung suka. Iya, parfum ini tuh aku akui enak banget. Nggak cuma enak ya, dia enak banget. Cuman biasanya kalau orang mau beli ini kemudian mampir dulu ke Fragrantica dan dia akan melihat dari main ekor parfum ini, mungkin bingung karena nggak semuanya itu familiar gitu loh guys. Jenis-jenis komposisinya itu kayak earthy itu yang gimana gitu ya. Terus white floral, kalau floral udah berarti ya. Terus woody, vanilla, tuberose, patchouli. Ini nih yang kadang orang bingung, animalic gimana tuh, apakah ada hewannya atau gimana gitu kan, biasanya mungkin yang nggak ngerti. Yang pasti powdery juga, terus fruity dan mossy. Nah, jadi parfum ini sendiri ya guys, aku mulai kita bahas. Ini yang aku pegang adalah size yang paling gede yang 80 ml. Jadi kan size-nya ada 30, 50 dan 80. Nah, ini yang 80 ml segini guys. Terus parfum ini tipikalnya Crepe Floral Fragrance. Kalau kalian pengen tahu apa Crepe Floral Fragrance, aku udah menjelaskan di videoku yang Elisa Play Parfum Royal dan Essential. Di sana aku sudah menjelaskan. Jadi kalian boleh mampir ya ke sana. Nah, parfum ini tuh jenisnya sama dengan itu, Crepe Floral Fragrance. Aku akan bahas sedikit ya. Jadi Crepe Floral itu dilihat itu dengan mudah gini, dia diawali dengan wangi citrus. Terus tengahnya labdanum dan base note-nya tuh ada oak moss-nya atau moss-nya gitu guys. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Nanti untuk detailnya kalian boleh googling dan misalnya ada ilmu baru buat aku, kalian tulis di komen ya. Oke, kita akan melanjutkan obrolan. Jadi kalau yang EDP itu dibuka dengan top note-nya ada truffle, ini juga ada truffle-nya, terus peach dan bergamot. Bedanya di sini ketambahan aroma peach-nya. Baru di heart note-nya atau middle note-nya itu vanilla dari Madagascar, ada tuberose juga dan Italian Yasmin. Gak jauh beda sebenarnya guys dengan heart note yang di EDP. Baru di base note-nya ada cedar, patchouli dan oak moss. Nah, emang seperti parfum-parfum dengan jenis crepe floral, oak moss-nya itu rata-rata di bawah atau di base note-nya. Jadi nanti muara dari parfum ini tuh ke situ gitu guys, baunya seperti itu. Nah, sebenarnya parfum ini aku juga baru punya. Di launching 2012, 2021 baru punya. Tuh gimana kan aku. Yang aku suka di parfum ini tuh aku pakai di siang hari ya. Kemarin aku pakai di siang hari tuh nggak masalah. Terus aku pakai di malam hari juga oke. Terus aku pakainya itu abis mandi, maksudnya di rumah aja juga masih nyaman baunya gitu. Kayaknya ini memang parfum didesain bukan untuk siang malam atau tertentu gitu, tapi yang jelas ini memang lebih strong dibandingkan yang EDP karena dari mind accord-nya juga yang EDP itu kayak yang lebih ringan gitu loh buat daily. Kalau ini memang lebih strong guys. Aku semprot dulu ya. Oke. Nih, aku sukanya Valentino itu spraynya itu nggak yang kayak langsung gede gitu loh, dia kayak pokoknya kecil gitu loh, bukan yang kecil banget yang susah keluar juga. Wanginya tuh memang dewasa banget guys. Aku akui ini dibanding EDP ini tuh wanginya bukan lebih matur ya. Kalau lebih matur khawatirnya nanti kalian takut mau beli ini karena rasanya buat ibu-ibu atau buat orang tua. Jadi memang ini wanginya lebih dewasa. Mungkin karena dia komposisinya itu kayak ada yang lebih tebal gitu loh, bikin parfum ini tuh memang menurutku lebih strong, istilahnya dia lebih bold dibandingkan yang EDP, apalagi yang nanti aku akan bahas yang 2013 tuh yang Aqua gitu.
parfum ini tuh emang enak. Tapi kalau misalnya ditanya untuk siang atau malam, aku pasti akan menyarankan untuk malam hari aja, dan sebisa mungkin nggak yang pas musim panas gitu ya kayaknya ya. Tapi semoga kalau kalian punya dan misalnya kalian udah nyobain di selain waktu yang aku sebutkan ya, semoga memang parfum ini seenak itu di kalian juga gitu guys. Jadi memang parfum tuh kayak makanan ya. Bagi aku gini, nanti belum tentu bagi teman-teman sama dengan apa yang aku rasakan gitu guys. Kalau yang EDP kemarin ada 2 perfumer, di sini cuma 1 guys, yaitu Paman Olivier Cresp. Nah, wanginya itu memang mungkin dibikin bold mungkin dengan ciri khas Valentina guys. Menurutku wanginya nggak ngebosenin kok dan enak. Jadi aku kayak alhamdulillah nggak nyesel beli ini, meskipun aku tuh kayak cuma nyium sesaat beberapa bulan yang lalu di Sephora kayak gitu ya. Aku kayak ngarang berhayal suatu saat punya itu, meskipun bukan yang aku pengen banget gitu lah. Ternyata alhamdulillah aku udah bisa beli dan enak wanginya guys. Memang menurutku recommended. Tenang aja guys, kalau kalian penasaran dengan apa yang udah aku omongin di sini tentang parfum Valentino yang Absolute ini, kalian cobain aja nih. Kemasan yang sharing bottle 10 ml kayak gini guys, aku jual loh. Jadi mungkin kalian yang baru nemu aku di YouTube, kalian coba follow Instagram aku @ata_sofia. Di sana aku setiap hari membahas parfum di Instastory. Jadi kalian langsung aja lihat bawah ada link untuk order. Oke guys, karena udah banyak parfum yang sudah aku review, kalian bisa nonton ya video-video yang lainnya. Dan jangan lupa kalau kalian suka dengan channel ini, bantu untuk terus berkembang ya dengan cara like dan subscribe. Makasih guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.